Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Harus tetap sehat dan selalu bersemangat dalam belajar ya. Materi kita hari ini yaitu tentang masalah dan akibat yang muncul dari keragaman masyarakat Indonesia dengan tujuan pembelajaran kita yaitu sebagai berikut. Jika ada masalah, pasti ada sebabnya. Apa saja penyebabnya? Berikut faktor penyebab munculnya masalah sosial. Yang pertama, faktor psikologis. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor ekonomi. Dan yang keempat adalah faktor biologis. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu faktor psikologis. Penyebab masalah sosial berdasarkan faktor psikologis dapat disebabkan oleh psikologis masyarakat yang lemah dan beban hidup yang berat yang dirasakan oleh masyarakat, misalnya memiliki pekerjaan yang menumpuk, sehingga menimbulkan stres yang dapat menimbulkan luapan emosi yang dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Yang kedua yaitu faktor budaya. Faktor ini harus mendapatkan perhatian serius karena kebudayaan suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga dapat memicu munculnya masalah sosial. Faktor yang ketiga adalah faktor terbesar penyebab masalah sosial, yaitu faktor ekonomi. Dikarenakan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh pekerjaan akan memicu munculnya tindak kriminal. Selain itu, tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran juga menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup. Juga merupakan permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Berikutnya adalah faktor biologis. Misalnya penyakit menular bisa menimbulkan masalah sosial bila penyakit tersebut sudah menyebar. Hal tersebut terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas yang layak dan kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Pembahasan kita berikutnya yaitu unsur kebudayaan terkait masalah sosial. Yang pertama yaitu sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Karena manusia makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, sehingga mereka membentuk kelompok untuk mencapai suatu kepentingan, kehendak, dan tujuan yang sama, maka dibentuklah sebuah organisasi. Permasalahan yang muncul dalam organisasi bisa terjadi, contohnya seperti perbedaan pendapat yang mengakibatkan perselisihan antar organisasi. Yang kedua yaitu sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Keyakinan terhadap agama masing-masing harus tetap kuat dan diwujudkan dalam bentuk menjalankan ibadah. Pelaksanaan ibadah dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi kebiasaan atau budaya, terutama dalam rangka memperingati hari-hari besar agama dan juga peristiwa sakral yang tata caranya berlandaskan ajaran agama atau upacara keagamaan. Dalam menyelenggarakan upacara keagamaan tersebut memerlukan adanya sikap kerjasama, tolong-menolong, toleransi antar umat beragama yang baik maupun yang berbeda agama. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa merupakan alat penyampai pesan, baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang. Permasalahannya yaitu munculnya bahasa gaul dalam masyarakat yang mengakibatkan tidak sesuainya penggunaan bahasa dengan tata bahasa yang baik. Demikian pula bahasa daerah yang telah tergusur hingga berakibat tergusur juga kebudayaan daerahnya. Hilangnya bahasa daerah berarti hilang juga jati diri masyarakat daerah tersebut, karena ucapan mencerminkan kepribadian kita. Yang keempat yaitu kesenian. Seni adalah kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Permasalahan yang muncul seperti mengakui karya orang lain dan mengekspresikan seni tidak sesuai dengan norma masyarakat. Yang kelima adalah sistem ilmu pengetahuan. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, maka semakin tinggi pula peradabannya. Permasalahan yang sering muncul di bidang ilmu pengetahuan misalnya mencontek, jual beli kunci jawaban, jual beli ijazah, dan menyalahgunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Yang keenam adalah sistem mata pencarian, seperti berburu, meramu, menangkap ikan, bercocok tanam, berternak, berdagang, dan bidang jasa.
permasalahan yang muncul seperti pencurian, perdagangan barang terlarang, dan lain-lain. Yang ketujuh yakni sistem teknologi. Perkembangan teknologi sangat membantu dalam menunjang hidup manusia. Dampak positifnya sangat jelas terasa. Sebaliknya, jika tidak disikapi dengan bijak, maka akan membawa dampak negatif. Contohnya, dikarenakan mudahnya berkomunikasi karena teknologi, sehingga saling bertemu dan tatap muka sudah terganti. Akibatnya, budaya silaturahmi pun akan berkurang. Pembahasan yang terakhir yaitu bentuk masalah sosial masyarakat. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kesenjangan sosial. Dan yang terakhir yaitu pembatasan peran wanita. Sekian penjelasan tentang materi kita. Jangan lupa kerjakan umpan baliknya sebagai bukti kalian telah hadir dalam pembelajaran online kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.